Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan sahabat subscriber, terutama pertanyaan untuk bagian pengapian di mesin 2 silinder. Namun sebelum lanjut, saya tak lupa ingatkan buat sahabat-sahabat subscriber untuk lihat video-video saya sebelumnya, karena di situ terdapat video-video yang menarik. Oke. Sebelum saya jelaskan tentang pengapian di 2 silinder, saya akan jelaskan dulu beberapa tipe mesin 2 silinder sejajar. Oke, yang pertama tipe mesin 2 silinder sejajar dengan tipe kruk as 360 derajat, yang mana keadaan piston naik turun bebarengan. Walaupun keadaannya naik turun bebarengan, tapi tidak di saat bersamaan tidak terjadi letupan secara sama-sama gitu. Nah, oke, yang kedua itu tipe double cylinder 270 derajat. Di dalam mesin 270 derajat tipe piston naik turun kejar-kejaran, yang mana karakter mesin suaranya seperti pada motor Harley Davidson. Oke, yang ketiga tipe mesin 180 derajat, yang mana dalam mesin tipe 180 derajat ini tipe piston naik turun secara bergantian, yang mana piston yang satu dalam keadaan posisi TMA dan piston yang satunya lagi dalam keadaan posisi TMB. Oke, yang saya akan jelaskan kali ini di tipe mesin 2 silinder 360 derajat. Nah, seperti dalam keadaan mesin Jupiter ini, saya menggunakan tipe 360 derajat. Karena apa? Karena posisinya lebih mudah dalam settingnya, pengapian juga terutama. Oke, yang saya akan jelaskan sekarang dalam pengapiannya. Dalam pengapian 360 derajat ini, ke bagian pulser bisa memakai satu, juga bisa memakai dua. Namun yang saya pakai sekarang pulsernya cukup menggunakan satu, CDI nya juga satu. Nah, koilnya yang dua. Oke, gimana posisinya? Oke, kalaupun pulsernya satu, CDI nya satu, dan koilnya dua, karena ini posisi piston naik turun bebarengan, jadi memudahkan kita untuk settingnya. Nah, seperti ini bagian pulser, rangkaiannya seperti ini. Pulser masuk seperti biasa pada umumnya motor standar, bagian CDI. Nah, untuk dari CDI, proses pengeluarannya lewat coil yang bagian kanan. Saya khusus pakai coil blade. Nah, ini dari CDI masuk ke coil. Nah, yang bagian masa ini, masa coil, biasanya kan coil blade pakai masa ini. Kalau nggak ada masa, dia gak akan aktif, gak akan keluar percikannya. Nah, yang terpenting dari coil blade ini, yang bagian masa saya sambung ke coil bagian kiri seperti ini. Itu akan menghasilkan percikan yang sama di coil bagian kiri. Seperti itu kurang lebih. Mohon maaf sebelumnya, saya hanya bisa menjelaskan dengan cara saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon masukannya juga, karena saya juga masih sama-sama belajar. Oke, langsung aja kita cek.
untuk bagian koil kanan. Kita lihat. Kemudian koil bagian kiri. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin sobat-sobat masih penasaran kok bisa pakai CDI 1 pulser 1. Nah, karena apa? Karena ini pistonnya naik bebarengan. Bisa juga ini bisa pakai pulser 2, CDI 2 dan coil 2, cuman memerlukan dana yang lumayan, makanya saya ambil posisi pakai CDI 1 dan pulser 1. Nah, beda lagi untuk tipe double cylinder yang tipe 180 derajat. Nah, itu tidak bisa, kalau menurut saya tidak bisa memakai CDI 1. Karena apa? Karena meletiknya busi itu bergantian, beda-beda gitu. Sama halnya juga untuk tipe double cylinder sejajar untuk tipe 270 derajat. Tidak bisa juga memakai satu CDI dan satu pulser. Jadi tetap harus memakai pulser 2, CDI 2 dan yang pastinya coil 2. Karena apa? Karena derajat pengapiannya juga berbeda. Nah, kemudian ada juga yang banyak bertanya, ini gimana bagian busi bagian kirinya ditaruh di mana? Nah, ini untuk bagian busi sebelah kiri saya taruh di dekat tengah-tengah keteng. Posisi keteng jadi di atas dan juga di bawah. Ini posisi busi berada di tengah. Nah, apakah ini busi enggak tercipratan oli? Nah, ini jawabannya, saya pakai selongsong seperti ini. Terus ujungnya, misalkan nih ujungnya ditutup pakai plat datar, kemudian dilubangi untuk pas bagian busi. Jadi posisi selongsong ini ketika businya tarik, ketika posisi busi dikencengin, ini akan tertahan oleh busi. Dan ini udah saya uji coba juga, busi enggak terciprat oleh oli. Nah, satu lagi, banyak juga yang bertanya ini posisi mesin apakah center di tengah. Nah, jawabannya ini posisi mesin udah center di tengah dan enggak ada proses perubahan di bagian rangka. Tapi yang saya rubah di bagian crankcase-nya aja. Jadi posisi crankcase bagian kanan untuk dudukan standarnya batasnya sampai sini. Saya bobot sampai misalkan posisi penambahan crankcase bagian kirinya misalkan 10 cm. Nah, saya bobot bagian kanannya ini 5 cm, 10 cm dibagi 2. Terus saya tambah juga di bagian kirinya 5 cm pelebaran ke sini. Lalu saya bobot juga. Sama juga seperti yang belakang, cuman yang belakang di bagian sini dulu waktu proses pembuatan saya lupa, tapi gak apa-apa, masih aman juga. Di bagian sini diganjel pakai bos, disesuaikan. Sama untuk bagian yang bawahnya juga, yang ini, nah yang ini
Terus untuk bagian gear, posisi gear, as gear disambung 5 cm kalau nggak salah ini, karena posisi pelebaran nih mesin 10 cm, jadi keadaannya seperti ini. Posisi crankcase bagian kiri ditambah lahar double, dicor, dibikin dudukan seperti ini udah center juga. Nah seperti ini, jadi posisi aman, nggak takut gimana gitu pas bagian digeber gaspolnya, karena posisinya lahar asgirnya di double di bagian sini. Jadi posisi gearnya nggak pakai sistem gandeng, jadi posisi lebih aman seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon masukan juga dari sahabat-sahabat semua, karena saya juga masih belajar. Oke, saya akhiri dulu. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.